Shalom teman-teman, kembali lagi dalam acara Youth for Christ. Pada hari ini kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan yang ditulis oleh Pendeta Anan Nur Aini. Dan teman-teman, saya perkenalkan Fernando Asensi Sijabat, calon pendeta di GKI Malaya Raya. Saya akan bersama-sama dengan teman-teman memimpin renungan kita pada hari ini. Namun sebelum kita merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Tuhan pada hari ini kami dapat kembali bersama-sama merenungkan firman Tuhan. Dan kiranya Tuhan apa yang disampaikan oleh hamba-Mu melalui firman-Mu Tuhan dapat tersampaikan dengan baik dan dapat dipahami oleh anak-anak-Mu yang mendengarkannya Tuhan. Inilah doa kami Tuhan, kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik teman-teman, mari kita buka Alkitab kita. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan dari Mazmur pasal 40 ayatnya yang ke-17b. Saya akan bacakan untuk kita sekalian. Biarlah mereka yang mencintai keselamatan darimu tetap berkata, Tuhan itu besar. Baik teman-teman, tema kita hari ini adalah ketika tidak berdaya. Bonhoeffer, teman-teman, adalah seorang pendeta dan teolog Jerman yang hidup pada masa pemerintahan Nazi. Ia dikenal sebagai seorang yang menentang Hitler dan ideologi Nazi. Ia pun ikut teman-teman dalam gerakan bawah tanah untuk menentang Hitler. Nah, karena keberaniannya itu teman-teman, Bonhoeffer ini dipenjara, dan tidak hanya dipenjara, dia pun dihukum mati. Nah, selama di penjara teman-teman, ia menulis banyak surat yang berisi pengharapan dan kepercayaannya kepada Allah. Sekalipun ia tahu teman-teman hidupnya akan berakhir. Nah, dalam salah satu suratnya ia menulis demikian, Aku percaya bahwa Allah dapat dan akan membawa kebaikan dari segala sesuatu, bahkan dari kejahatan yang paling buruk sekalipun. Bukan hanya Bonhoeffer saja teman-teman yang mengatakan hal ini. Daud pun mengatakan hal tersebut. Ketika Daud hidup di bawah tekanan, tetap memiliki yang namanya pengharapan. Ketidakberdayaan tidak membuat Daud kehilangan imannya. Bahkan di tengah pergumulannya teman-teman, Daud masih mengingat kesetiaan Tuhan yang pernah dialaminya. Dan inilah teman-teman yang menjadi kekuatan bagi Daud untuk tetap percaya kepada kebesaran Tuhan. Dan menariknya teman-teman, Daud pada saat itu tetap menunjukkan bagian dari dirinya yang takut. Dengan jujur, ia mengakui kewalahan karena dikejar oleh rasa bersalah. Daud menunjukkan bahwa kepercayaan tidak hanya datang ketika situasi membaik, tetapi juga ketika tidak berdaya, ada keyakinan bahwa Tuhan sungguh-sungguh hadir. Oleh karena itu teman-teman, terkadang kita merasa harus selalu menunjukkan diri kita yang kuat. Tapi kenyataannya kita tidak selalu mampu. Kalau kita lihat teman-teman dari kisah Bonhoeffer dan Daud tadi, di mana mereka menunjukkan kekuatan yang berbeda, yakni dengan jujur mencurahkan hati mereka kepada Tuhan. Sebab apa? Sebab Tuhan tidak pernah menolak hati yang remuk. Oleh karena itu teman-teman, ketika kita merasa tidak berdaya, jangan menjauh dari Tuhan, melainkan mari datanglah dengan kejujuran hati, karena disitulah kekuatan Allah semakin nyata dapat kita rasakan. Kiranya teman-teman firman Tuhan pada hari ini menolong kita ketika kita dalam situasi tidak berdaya. Ada Tuhan yang selalu menolong kita kapanpun dan dimanapun. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur ya Tuhan, firman-Mu pada hari ini menghibur kami. Memang seringkali kami tidak berdaya dalam situasi-situasi yang mencekam. Tapi firman-Mu pada hari ini mengingatkan kami Tuhan, bahwa Engkau akan senantiasa menolong setiap kami. Engkau senantiasa hadir dalam kehidupan kami. Biarlah Tuhan, dalam firman-Mu ini kami belajar untuk terus berpengharapan kepadamu, dimanapun dan kapanpun dan apapun yang menjadi pergumulan dalam kehidupan kami. Tuntun setiap kami Tuhan, kiranya Tuhan senantiasa menolong kami,
dan menopang setiap kami. Nah, doa kami Tuhan yang kami panjatkan dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Baik Sobat Yud, demikian firman Tuhan dan renungan kita pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati kita sekalian.